Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai organ fisiologis tumbuhan. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Perkenalkan, saya Diva Leviani dengan NIM 23011112 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Kaila Najwa Yonika dengan NIM 23011124. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Syam dengan NIM 23011141. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ fisiologis pada tumbuhan. Organ fisiologis pada tumbuhan yang pertama itu ada akar. Akar mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Hal ini dikarenakan akar merupakan tempat penyaluran mineral dan unsur hara dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur anatomi akar yang pertama itu ada epidermis. Epidermis pada akar berperan dalam penyerapan air dan mineral dari tanah serta melibatkan pertukaran gas. Yang kedua itu ada korteks. Korteks pada akar berfungsi sebagai lapisan yang menyimpan cadangan makanan seperti pati serta memberikan dukungan struktural pada tanaman. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis pada akar memiliki fungsi. Salah satunya adalah mengatur masuknya air dan mineral ke dalam silinder vaskular yang terletak di bagian dalam akar. Selanjutnya itu ada persikel. Persikel pada akar berfungsi sebagai daerah pertumbuhan primer yang terletak di ujung akar. Selanjutnya ada floem. Floem pada akar bertanggung jawab untuk mengangkut makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis di daun dan bagian atas tanaman ke seluruh bagian tanaman yang memerlukan energi. Sedangkan xilem pada akar berfungsi sebagai sistem transportasi yang membawa air, mineral, dan nutrisi yang larut dalam air dari akar ke seluruh tanaman. Yang terakhir ada rambut akar. Rambut akar memiliki beberapa fungsi, termasuk meningkatkan area penyerapan dan dukungan bagi proses penyerapan air dan nutrisi. Selanjutnya itu ada struktur umum akar. Struktur umum akar yang pertama leher akar atau pangkal akar atau kolum, yaitu bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Yang kedua itu ada ujung akar atau apex radix, yaitu bagian akar yang paling muda terdiri atas jaringan yang masih dapat melakukan pertumbuhan. Yang ketiga itu ada batang akar atau corpus radix, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Selanjutnya ada cabang-cabang akar atau radix lateralis, yaitu bagian-bagian akar yang tidak langsung bersambung dengan pangkal batang, tetapi keluar dari batang akar dan masing-masing dapat melakukan pertumbuhan lagi. Selanjutnya ada rambut-rambut akar atau pilus radicalis, bentuknya seperti rambut. Rambut-rambut akar ini berguna untuk memperluas bidang penyerapan akar sehingga lebih banyak air dan zat terlarut dalam tanah yang dapat dihisap. Selanjutnya ada tudung akar atau kaliptra, merupakan bagian akar yang letaknya di ujung yang terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Organ fisiologis tumbuhan yang kedua itu ada batang. Batang atau kaulis merupakan organ tumbuhan yang berasal dari koleoptil. Batang bertanggung jawab dalam mengangkut zat-zat hara yang digunakan untuk kehidupan tumbuhan tersebut. Jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang basah atau herbaceous, yaitu batang lunak dan berair, contohnya bayam. Yang kedua itu ada batang berkayu atau lignosus, yaitu batang keras dan kuat, contohnya itu batang durian. Yang ketiga itu ada batang rumput atau kalmus, yaitu batang tidak keras, punya ruas-ruas yang nyata, sering berongga, contohnya itu padi. Yang keempat itu batang mendong atau kalamus, yaitu batang yang mempunyai bentuk seperti batang rumput tetapi ruas-ruasnya lebih panjang, contohnya itu rumput teki. Organ fisiologis tumbuhan yang ketiga itu ada daun. Daun merupakan bagian yang paling banyak pada tumbuhan. Bagian melekatnya daun disebut dengan buku-buku atau nodus. Batang dan
Tempat di atasnya daun merupakan sudut antara batang dengan tangkai daun disebut dengan ketiak daun atau aksila. Jarak antar nodus disebut ruas atau internodus. Struktur anatomi daun. Yang pertama itu ada kutikula. Kutikula berfungsi untuk mencegah kehilangan air dan melindungi daun dari gangguan lingkungan seperti serangga dan penyakit. Bagian yang kedua itu ada epidermis. Epidermis terbagi lagi menjadi dua, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah, yang fungsinya yaitu sebagai lapisan pelindung yang melindungi jaringan-jaringan di dalam daun. Yang ketiga itu ada jaringan tiang atau palisadae. Jaringan tiang ini banyak mengandung kloroplast yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi fotosintesis. Fungsi dari jaringan tiang ini sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Klorofil yang terkandung dalam jaringan tiang ini bisa menyerap cahaya matahari yang berfungsi sebagai energi untuk melakukan fotosintesis. Struktur anatomi daun yang selanjutnya itu ada jaringan bunga karang atau spon yang terletak di bagian bawah dari jaringan palisadae. Jaringan bunga karang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas dan oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Selanjutnya itu sel penjaga. Sel penjaga merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk yang berfungsi untuk mengontrol pertukaran gas. Yang keenam, stomata. Stomata merupakan tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan floem yang berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya silem, yaitu jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang terakhir itu ada seludang pembuluh yang berfungsi untuk melindungi berkas pembuluh yang ada di dalamnya. Bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif dan tempat terjadinya proses penyerbukan, di mana bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ialah bunga yang terdiri dari mahkota bunga, kepala putih, benang sari, dan lainnya. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang memiliki benang sari atau yang disebut dengan bunga jantan, atau bunga yang memiliki putih saja yang disebut dengan bunga betina. Proses perkembangbiakan secara generatif ini dimulai dari proses penyerbukan, lalu pembuahan. Selanjutnya, kita akan membahas anatomi bunga. Yang pertama ada mahkota. Mahkota memiliki epidermis khusus yang dilapisi oleh kutikula dan memiliki warna yang beragam disebabkan oleh pigmen yang terdapat pada cairan sel. Mahkota ini berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga sehingga dapat terjadi penyerbukan. Lalu ada kelopak. Kelopak memiliki epidermis yang dilapisi oleh kutin, stomata, dan trikomata. Daun kelopak ini juga memiliki kloroplas dan berfungsi sebagai pelindung daun mahkota ketika masih kuncup. Lalu ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari itu tersusun atas dinding yang berlapis dan di bagian dalam berisi serbuk sari. Sedangkan tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar seperti sel parenkimatis yang mengandung pigmen. Lalu ada putik atau yang disebut dengan karpel. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Pada putik terdapat stilus yang di dalam stilus itu terdapat jaringan yang disebut dengan jaringan transmisi yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi dan untuk membantu pertumbuhan bulu serbuk sari melalui stilus. Lalu ada bakal biji atau yang disebut dengan ovulum. Bakal biji itu berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Lalu ada tangkai bunga yang merupakan penghubung antara tangkai bunga dan ranting, terletak pada bagian bawah bunga. Kemudian yang terakhir ada dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga dan terletak di atas tangkai bunga. Lalu ada penyerbukan. Penyerbukan merupakan bertemunya serbuk sari dari kepala sari dengan kepala putih. Penyerbukan ini dibagi lagi menjadi yang pertama ada penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari bertemu dengan kepala putih tanpa ada bantuan apapun. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan
yang terjadi di bunga yang berbeda namun tetap dalam satu pohon. Lalu ada penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang terjadi di pohon yang berbeda namun dalam satu jenis yang sama. Lalu ada penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi di satu jenis yang sama namun beda varietas. Contohnya pada tanaman mangga golek dan mangga harum manis. Lalu ada penyerbukan oleh hewan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini dibagi lagi menjadi yang pertama ada entomokori, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga seperti pada tanaman bakau. Lalu ada ornitokori, penyerbukan dengan bantuan burung seperti beringin. Lalu ada chiroptekori, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Dan ada mamokori, penyerbukan hewan yang dibantu oleh hewan mamalia. Lalu ada penyerbukan oleh angin di mana penyerbukannya dibantu oleh tiupan angin seperti pada tanaman jagung. Lalu ada penyerbukan oleh air di mana penyerbukannya dibantu oleh air seperti hujan atau pada tumbuhan yang hidup di air seperti ganggang atau alga. Lalu yang terakhir ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia, yaitu pada tanaman anggrek dan vanili. Karena penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang hanya memiliki satu alat kelamin pada satu bunga. Lalu kita masuk ke fertilisasi dan buah. Yang pertama, fertilisasi atau yang disebut dengan proses pembuahan merupakan proses yang terjadi setelah serbuk sari melekat pada putik, yang dimana serbuk sari akan menyerap air dan membentuk bulu serbuk sari dan bergerak ke bakal biji. Setelah itu, inti sel sperma akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk endosperma. Proses ini akan membentuk zigot yang akan bertumbuh menjadi lembaga atau yang disebut dengan embrio. Lalu kita masuk ke buah. Buah merupakan hasil pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Buah ini terdiri dari lapisan-lapisan. Yang pertama ada lapisan epikap atau exokap yang merupakan lapisan atau dinding terluar buah. Lalu ada lapisan mesokap atau yang disebut dengan daging buah yang merupakan lapisan tengah dari buah. Dan yang terakhir ada endokap, yaitu lapisan dari dinding dalam buah. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan cara berkembang biak tumbuhan tanpa melakukan penyerbukan, di mana tumbuhan berkembang biak dengan membentuk individu baru yang berasal dari bagian tumbuh induknya sendiri. Vegetatif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Vegetatif alami merupakan cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif dan tanpa adanya bantuan manusia. Contohnya yang pertama yaitu ada akar tinggal atau yang kita sebut dengan rizoma. Ya, contoh tumbuhannya seperti jahe, lengkuas, dan temulawak. Lalu ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan tanaman yang berkembang biak dalam tanah yang diakibatkan karena menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti bawang. Lalu ada umbi akar. Umbi akar merupakan cara tumbuhan berkembang biak di bagian akar yang membesar. Contohnya yaitu seperti wortel. Lalu ada umbi batang, yaitu cara tumbuhan berkembang biak di bagian batang, di mana bagian batangnya akan tumbuh dan membengkak dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Lalu ada tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, di mana pisang berkembang biak dengan cara tunas akan pisah dari induknya ketika tunas sudah matang. Lalu ada stolon. Stolon adalah cara tumbuhan berkembang biak dengan cara menjalar pada permukaan yang tersusun oleh ruas-ruas, yaitu pada tumbuhan stroberi. Lalu yang terakhir ada spora. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu adalah tanaman paku. Lalu ada vegetatif buatan, di mana vegetatif buatan ini adalah cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif dan dibantu oleh manusia. Yang pertama ada cangkok. Mencangkok itu dilakukan dengan mengupas kulit tangkai tanaman berkayu, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Cara mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang berkambium, seperti mangga. Dan mencangkok ini memiliki kelemahan yaitu
Bibit cangkok sulit untuk hidup di daerah yang air tanahnya rendah karena memiliki perakaran yang pendek. Lalu ada stek. Stek adalah cara tumbuhan berkembang biak dengan memotong suatu bagian tanaman lalu ditanam sehingga menghasilkan tanaman yang baru. Contohnya yaitu pada tanaman lidah mertua dan tanaman cukur. Lalu ada merunduk. Merunduk itu dilakukan dengan cara menurunkan atau membenamkan bagian tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar kembali. Contohnya dilakukan pada tumbuhan apel. Lalu ada menyambung atau yang kita sebut dengan mengenten. Menyambung dapat dilakukan dengan memotong batang tanaman lalu disambung dengan batang yang sejenis namun memiliki sifat yang berbeda. Lalu ada okulasi. Okulasi atau yang disebut juga menempel dilakukan dengan cara menempel tunas dari satu tanaman ke tanaman induk. Kelemahan okulasi dapat terjadi kegagalan jika salah satu syarat dalam kegiatan pengokulasian tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini dilakukan pada skala industri agar dapat memproduksi dalam skala besar, seperti pada tanaman hias, buah-buahan, dan kehutanan. Kultur jaringan dilakukan dengan memperbanyak jaringan mikro tanaman yang ingin ditumbuhkan dan mendapatkan jumlah tanaman yang banyak dengan satu sifat yang sama dari satu tunas. Kultur jaringan memiliki kelemahan, yaitu memerlukan keahlian yang khusus dan memerlukan biaya yang besar karena dilakukan di laboratorium dengan menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan atau yang kita sebut dengan fitohormon merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan, kemudian diangkut ke bagian tumbuhan yang lain dan dapat bekerja secara aktif dalam jumlah yang kecil. Berdasarkan fungsinya, hormon dibagi menjadi dua, yaitu berperan untuk memicu pertumbuhan dan yang kedua itu berperan untuk menghambat pertumbuhan. Hormon yang berperan untuk memicu pertumbuhan ada hormon auksin, sitokinin, dan giberelin. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin berfungsi untuk memacu proses pemanjangan sel, merangsang pembentukan xilem dan floem oleh kambium, dan sebagai herbisida. Hormon auksin bekerja dengan cara menginisiasi pemanjangan sel, kemudian memacu protein tertentu yang berada di membran plasma untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Lalu, ion tersebut mengaktifkan enzim tertentu dan memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen selulosa penyusun dinding sel. Lalu, sel akan memanjang akibat air yang masuk, dan oksin diproduksi lalu menyebar luas ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan parenkim. Hormon auksin tidak dapat bekerja jika terkena cahaya matahari, sehingga pertumbuhan menjadi lebih lambat. Yang kedua ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin merupakan hormon yang bekerja dengan cara meningkatkan pembelahan serta perkembangan kultur sel tanaman. Hormon ini juga berfungsi untuk merangsang pembentukan akar dan batang, serta pembentukan cabang dengan menghambat dominansi apikal. Hormon sitokinin diproduksi pada jaringan yang tumbuh aktif, terutama pada akar. Kemudian, hormon ini dialirkan oleh xilem menuju sel target. Yang ketiga ada hormon giberelin. Hormon giberelin berfungsi untuk menstimulasi aktivasi kambium serta perkembangan xilem dan merangsang pembentukan enzim amilase. Hormon giberelin bekerja secara sinergis dengan hormon auksin, di mana giberelin juga dapat mempercepat pertumbuhan. Hormon giberelin disintesis oleh tanaman di semua jaringan yang mengalami pertumbuhan dan diferensiasi, lalu diangkut melalui jaringan pembuluh floem dan xilem. Pemberian giberelin dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan tumbuhan tersebut mengalami gigantisme. Lanjut ke fungsi hormon yang kedua, yaitu ada berperan sebagai penghambat pertumbuhan. Yang pertama ada asam absisat. Asam absisat berfungsi untuk mempertahankan tumbuhan dari tekanan lingkungan yang buruk. Contohnya pada musim dingin atau kemarau, di mana tanaman akan beradaptasi menjadi dorman atau penundaan pertumbuhan. Hormon ini akan dihasilkan oleh kuncup bunga sehingga menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem atau pembuluh kambium, sehingga menghambat pertumbuhan primer atau sekunder. Oleh karena itu, hormon ini bersifat antagonis dengan hormon yang memicu pertumbuhan. Hormon ini disintesis di daun, di batang, maupun akar. Pengangkutan asam absisat sama seperti giberelin, yaitu diangkut oleh jaringan floem dan xilem menuju ke daun, terutama ke stomata. Yang kedua ada etilen. Etilen berfungsi untuk merangsang absisi atau pengguguran dan menghambat proses perpanjangan akar dan batang pada spesies tertentu. Etilen merupakan hormon tumbuhan yang berbentuk gas, di mana etilen ini merupakan hasil reaksi pembakaran tidak sempurna dari senyawa yang memiliki banyak ikatan.
Ciri-ciri tumbuhan yang terkena etilen adalah daunnya gugur dan mengeriting, batang membengkak, serta penghambatan dalam elongasi dan pertumbuhan akar. Hormon etilen memaksa pematangan buah, sehingga menyebabkan daun tanggal dan merangsang penuaan. Etilen diproduksi atau disintesis pada jaringan tanaman yang mengalami penuaan, dan etilen bergerak dengan cara difusi, baik di dalam maupun di luar tanaman. Selanjutnya, masuk ke materi respon tumbuhan terhadap lingkungan. Respon tumbuhan terhadap lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu ada fototropisme dan gravitropisme. Fototropisme dan gravitropisme termasuk ke dalam gerak etionom, di mana gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan seperti cahaya matahari, air, dan sebagainya. Gerak tropisme ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak tropisme positif, yaitu gerak yang mendekati rangsangan, dan tropisme negatif, yaitu gerak yang menjauhi rangsangan. Yang pertama, kita akan membahas fototropisme. Fototropisme, atau yang bisa kita sebut dengan heliotropisme, merupakan gerak yang mendekati arah cahaya atau sinar. Gerak ini terjadi karena adanya pemanjangan sel pada bagian tumbuhan yang terkena cahaya. Fototropisme ini juga terbagi menjadi dua, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Fototropisme positif, di mana bagian ujung tumbuhan bergerak ke arah cahaya datang, sedangkan fototropisme negatif sebaliknya. Fototropisme sangat berhubungan dengan hormon auksin, karena hormon auksin dapat menyebabkan terjadinya fototropisme. Yang kedua, ada gravitropisme. Gravitropisme, atau bisa disebut juga dengan geotropisme, merupakan gerak suatu tumbuhan yang mengarah ke pusat gravitasi bumi. Sama seperti fototropisme, gravitropisme juga dibagi menjadi dua, yaitu ada gravitropisme positif dan gravitropisme negatif. Gravitropisme positif ialah gerak yang searah dengan gravitasi, dan gravitropisme negatif berlawanan arah dengan gravitasi. Tumbuhan dapat membedakan arah atas dan bawah karena adanya pengendapan statolit, di mana itu adalah plastida yang mengandung pati padat dan terletak di tudung akar. Penumpukan statolit juga dipicu oleh distribusi auksin dan kalsium. Jika tumbuhan tidak mempunyai statolit, mereka juga dapat mengalami gravitropisme dengan sel akar yang dapat berfungsi sebagai indera. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan terhadap kekeringan dan suhu ekstrem. Yang pertama, terhadap kekeringan. Tumbuhan akan merespon kekeringan dengan cara mengurangi laju transpirasi guna menghemat air. Kekeringan ini juga dapat merangsang pembentukan asam absisat, di mana hormon ini berfungsi untuk menahan stomata agar tetap tertutup, sehingga proses transpirasi juga terhambat. Adaptasi tumbuhan terhadap kekeringan terjadi juga pada daun. Ketika daun layu karena kekurangan air, maka daun akan menggulung badannya menjadi bentuk yang dapat mengurangi transpirasi dengan memaparkan sedikit bagian ke matahari, sehingga cara ini dapat menghemat air dan mengurangi fotosintesis. Penyebab kekeringan pada tanaman terjadi karena kekurangan suplai air pada daerah akar atau permintaan air yang berlebihan oleh daun karena laju evapotranspirasi lebih besar dibanding laju absorpsi oleh akar. Yang kedua, adaptasi tumbuhan terhadap suhu ekstrem. Suhu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada produksi tanaman, juga berpengaruh pada pertumbuhan, fotosintesis, serta respirasi. Adaptasi tumbuhan terhadap suhu ekstrem terbagi lagi menjadi dua, yaitu terhadap cekaman panas dan terhadap cekaman dingin. Yang pertama, terhadap cekaman panas. Jika pada suhu panas berlebih, maka tumbuhan dapat terganggu dan terbunuh karena merusak metabolisme. Pendinginan merupakan salah satu fungsi transpirasi dengan melalui penguapan. Ketika cuaca panas, tumbuhan akan merespon dengan menutup stomata karena dapat menghemat air, tetapi akan mengorbankan pendinginan melalui penguapan. Contohnya, pada tumbuhan yang hidup di daerah 4 musim. Mereka akan mensintesis protein khusus melalui sel dalam jumlah yang banyak, yang disebut dengan heat shock protein, di mana mereka akan mengapit enzim dan protein, serta mencegah denaturasi, di mana denaturasi merupakan proses terpecahnya suatu ikatan protein. Yang kedua, terhadap cekaman dingin. Ketika temperatur pada suatu lingkungan menurun, maka akan terjadi ketidakstabilan membran sel, di mana membran akan kehilangan kecairannya sehingga lipid akan terkunci dalam bentuk kristal. Oleh karena itu, peristiwa ini akan berpengaruh pada fungsi protein dan juga transport zat yang melewati membran.
Tumbuhan akan merespon peristiwa ini dengan komposisi lipid diubah dengan cara proporsi asam lemak tak jenuh meningkat, sehingga mampu menjaga membran tetap cair pada temperatur rendah, dan pembentukan kristal pun terhambat. Namun, proses atau modifikasi ini akan membutuhkan waktu yang lama. Pada suhu pembekuan, kristal es mulai terbentuk pada sebagian tumbuhan. Jika es hanya terbentuk pada dinding dan ruang antar sel, maka ada kemungkinan tumbuhan akan tetap hidup. Namun, jika es terbentuk di dalam protoplas, maka kemungkinan tumbuhan akan mati karena kristal es yang tajam, karena akan merobek protoplas organel sel lainnya. Contoh tumbuhan yang memiliki adaptasi khusus seperti ini yaitu ada tumbuhan maple. Selanjutnya, interaksi tumbuhan dengan organisme lain dalam ekosistem. Seperti yang kita ketahui, ekosistem terdiri dari individu, populasi, serta komunitas. Pengertian ekosistem merupakan makhluk hidup yang berinteraksi dalam suatu lingkungan dan juga berinteraksi dengan yang tak hidup dalam satu tempat. Interaksi tumbuhan dengan organisme lain dalam ekosistem terbagi lagi menjadi berbagai peristiwa. Yang pertama pada peristiwa rantai makanan, di mana rantai makanan merupakan peristiwa makan atau dimakan dalam suatu ekosistem dan terjadi perpindahan energi dengan pola tertentu. Yang kedua, ada peristiwa jaring makanan, di mana ini merupakan peristiwa makan atau dimakan dalam suatu ekosistem dan terjadi perpindahan energi tanpa ada pola tertentu. Yang ketiga, ada piramida makanan. Piramida makanan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ada piramida jumlah, yaitu piramida makanan yang menunjukkan tingkat rendah jumlahnya lebih banyak dari tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, ada piramida biomasa, di mana piramida biomasa ini sama seperti piramida jumlah. Namun, piramida biomasa diukur dengan berat materi hidup pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, ada piramida energi, yaitu piramida makanan yang menunjukkan adanya penurunan jumlah energi yang tersedia di setiap tingkat secara berurutan. Lalu yang keempat, ada peristiwa arus energi, di mana peristiwa ini terdapat energi yang mengalir dalam suatu ekosistem, yaitu ketika suatu ekosistem mendapatkan energi dari matahari, maka energi tersebut akan diterima oleh produsen, lalu ke konsumen, hingga mengalir ke pengurai. Penjelasan selanjutnya yaitu penyakit tumbuhan dan cara pengendaliannya. Tumbuhan dikatakan sakit jika mengalami perubahan dalam proses fisiologi tubuhnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab penyakit sehingga ditunjukkan adanya gejala pada tumbuhan tersebut. Pengendalian penyakit pada tumbuhan merupakan suatu usaha untuk mengontrol populasi hama dan organisme penyebab penyakit pada tumbuhan tersebut. Penyakit yang pertama itu penyakit pada tumbuhan padi, yaitu penyakit Bals. Penyakit Bals dikarenakan fungsi Prickleria ozae yang gejalanya dijumpai bercak dan bentuk seperti belah ketupat pada daun padi. Bercak yang berwarna keabu-abuan di bagian tengah dilingkari dengan warna coklat muda dan coklat tua. Cara pengendaliannya yaitu pilih varietas yang tahan sesuai dengan lokasi penanaman. Yang kedua, jarak tanaman jika saat penanaman dengan sistem log-O 2, 4, 6 supaya sirkulasi udaranya lancar sehingga kelembapan udara bisa berkurang. Yang ketiga yaitu pupuk berimbang. Pupuk organik, nitrogen, kalium, fosfor, dan lain-lain yang memadai supaya jaringan tanaman kuat dan tahan penyakit. Penyakit kedua yaitu penyakit pada tumbuhan kacang tanah, yaitu penyakit karet daun kacang. Penyakit tersebut disebabkan karena Puccinia arachidae, daun pada kacang tanah berubah menjadi kuning kecoklat-coklatan. Gejala yang akan muncul adalah pada permukaan daun bagian atas dan bagian bawah, terdapat bercakan berupa bintik-bintik kecil. Pengendalian pada penyakit ini biasanya masih menggunakan fungisida yang ditunjukkan ke permukaan daun di samping penggunaan varietas tahan merupakan alternatif pengendalian yang baik. Yang ketiga itu penyakit pada tumbuhan jagung, yaitu penyakit bulai. Penyakit bulai yaitu penyebab penyakit ini juga penyakit liar yaitu disebabkan oleh fungsi Sclerospora medias. Gejala penyakit ini karena adanya garis putih agak kuning terutama pada tanaman. Pengendalian pada penyakit ini yaitu yang pertama eradikasi tanaman saat terserang bulai.
Yang kedua, sanitasi lingkungan pertanaman jagung harus dilakukan untuk mencegah tumbuhnya berbagai jenis rumput-rumputan. Yang ketiga, rotasi tanaman yang tujuan untuk memutuskan ketersediaan inkulum patogen saat menanam tanaman yang bukan termasuk serealia. Yang keempat, menggunakan pupuk pohon soka yang dicampurkan dengan pupuk organik. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan tumbuhan. Terbagi pula menjadi dua, faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yaitu makhluk hidup seperti serangga, di mana serangga ada yang bersifat merugikan seperti hama, bakteri penyakit, gluma, annelida seperti cacing tanah. Yang kedua itu faktor abiotik, yaitu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang iklim. Unsur-unsur iklim seperti cahaya, suhu, angin, dan kelembapan. Contoh faktor biotik. Gejala serangan hama dapat dilihat dengan adanya gejala daun berubah bentuk, berlubang hingga daun menjadi kering, terpotong dan tergunting. Gejala serangan hama menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman, kepayang bahkan kematian pada tanaman tersebut. Contoh dari faktor abiotik. Yang pertama, cahaya. Faktor utama sebagai energi di dalam fotosintesis untuk menghasilkan energi. Kurangnya cahaya bisa mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Yang kedua, suhu. Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat proses pertumbuhan. Yang ketiga, angin. Angin dapat mengatur penguapan atau temperatur, membentuk penyerbukan, lebih penyerbukan silang, membawa uap air sehingga udara panas terasa menjadi sejuk, dan dapat membawa gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat, kelembapan. Kelembapan ada kaitannya dengan lajunya transpirasi melalui daun karena transpirasi akan terkait dengan laju pengangkutan air dan unsur hara terlarut. Selanjutnya yaitu penelitian dan inovasi dalam sosiologi tumbuhan. Terkini dalam penelitian organ fisiologi tumbuhan, penelitian terkini tentang organ fisiologi tumbuhan yaitu telah mengungkapkan banyak informasi baru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada organ-organ seperti akar, batang, dan daun, pada tumbuhan bisa mengalami perubahan fisiologi saat mengalami stres Crohn. Tapi, struktur anatomi dari organ-organ tersebut tetap tidak bisa berubah. Penelitian lainnya fokus pada pengembangan ensiklopedia, morfologi, anatomi, dan fisiologi pada tumbuhan berkarakter khusus. Selanjutnya yaitu penerapan pengetahuan fisiologi tumbuhan dalam pertanian dan konservasi. Penerapan pengetahuan fisiologi tumbuhan dalam pertanian. Untuk meningkatkan nilai produk hasil bumi, adapun beberapa contoh hasil kajian fisiologi yang diterapkan dalam pertanian yaitu teknologi pemberian pupuk kimia untuk meningkatkan hasil dan penggunaan zat mengatur pada tumbuhan untuk merangsang keserempakan pembungaan. Selanjutnya, penerapan pengetahuan fisiologi tumbuhan dalam konservasi. Pendekatan dan alat yang menjelaskan dan mengatasi masalah konservasi dengan tujuan dapat memberikan pemahaman mekanistik tentang bagaimana gangguan lingkungan pada proses yang mengancam berdampak pada respon fisiologi dan dengan demikian fungsi ekologi, persistensi populasi, dan kelangsungan hidup spesies.